sebagaimana tobat yang harus ada nadam. Ya, harus dia menyesali atas perbuatan yang dia kerjakan, ya. Kalau dia tidak merasa menyesal, ya tentu tidak akan mungkin dia menghentikan perbuatannya. Jadi harus menyesal. Mengapa dia berbuat seperti itu, ya. Ini dikatakan oleh Al-Munawi dalam kitab namanya Faidul Qadir, ya. Beliau mengatakan kalau ada orang yang melakukan perbuatan seperti itu, lalu gimana tobatnya? Beliau mengatakan adalah dengan pertama adalah dengan nadam, ya. Dia menyesali apa yang dikerjakan. Tentu tidak hanya menyesali, tapi juga tentu dia harus minta ampun kepada Allah SWT dan juga bertekad untuk tidak mengerjakan yang serupa. Dan yang kedua, kata beliau adalah apa? Mencegah orang lain untuk melakukannya. Mencegah orang lain melakukannya, ya, sebisa mungkin. Artinya setelah dia salah, maka dia harus menyampaikan kesalahannya itu dan mencegah orang lain untuk tidak mengatakan yang serupa, untuk melakukan hal yang serupa, ya begitu. Nah itu apa namanya, tobatnya seperti itu, ya. Sebab kalau cuma diem-diem saja, ya, atau gini, ada juga penjelasan. Jadi kalau dosa itu dilakukan sembunyi-sembunyi, maka apa? Tobatnya juga sembunyi-sembunyi, ya gitu. Tapi kalau dosanya itu dilakukan secara terang-terangan, maka apa? Tobatnya harus terang-terangan. Jadi tidak boleh diem-diem. Kemarin mengatakan bahwa ini ajaran kapitalis ini harga mati misalnya, ya. Lalu kemudian setelah dia belajar Islam, dia kemudian menyadari kesalahannya, diam saja, tobat. Itu tidak benar. Karena itu adalah dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Dia mengucapkan, menyampaikan, tobatnya harus dengan terang-terangan. Saya bertobat atas apa yang saya kini kemarin dan jangan Anda ikuti. Nah, begitu. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, ya, memang tobat itu kan tidak sekedar menyesali dan berhenti, tapi juga dia harus melakukan perbaikan atas apa yang dia kerjakan itu, ya. Saya ingin sebutkan, ya, misalnya dalam surah Al-Baqarah, ya, contohnya, ya. Surah Al-Baqarah ayat 160, ya. Sebelumnya itu 159. Jadi disebutkan apa? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di bayyanahu lin-nasi fil kitab. Ulaika yal'anahumullahu wa yal'anahumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa al-bayyinat, penjelasan dan petunjuk, min ba'di ma bayyanahu lin-nas, setelah kami jelaskan kepada manusia di dalam kitab, fil kitab, ulaika yal'anahumullahu wa yal'anlahumul la'inun, dan Allah melaknat mereka dan mereka dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Lalu kemudian ada ayat berikutnya, menarik ini, disebutkan illal ladzina tabu, kecuali orang yang bertaubat. Ya, bukan hanya bertaubat, tapi apa berikutnya? Wa aslahu, dan mereka apa? Melakukan perbaikan. Jadi bukan sekedar tobat berhenti dari kemaksiatan, tetapi dia memperbaiki diri. Cukup tidak? Wa bayyanu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Dia harus menjelaskan. Jadi ketika dia menyembunyikan ayat Allah SWT, menjelaskan hukum Allah SWT, dia tahu misalnya menegakkan syariat itu hukum yang wajib, dia tahu misalnya, ya. Lalu kemudian mungkin atas berbagai macam pertimbangan hawa nafsu, dia tidak menyampaikan, atau bahkan menyampaikan sebaliknya. Wah, dikatakan hukum Allah SWT itu bahaya, merusak, menjadi ancaman, segala macam lah gitu, ya. Maka tobatnya adalah dia harus bertobat tadi, wa aslahu, memperbaiki diri, ya, berhenti dari apa yang dia lakukan, dan dia justru menjadi sebaliknya. Tetapi tidak cukup itu, wa bayyanu, dia menjelaskan. Nah, harus dijelaskan, dan menjelaskan kesalahan dia, dan jangan ditiru. Nah, begitu, ya. Kalau itu berupa Alkitab tadi,
berarti dia jelaskan ayat yang mana yang disembunyikan. Kalau belum wabayanu, berarti belum apa? Belum, tobatnya belum diampuni. Jadi harus tabu wa aslahu wa bayyanu.